Kalipan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dengan harapan dengan doa kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang muliakan dan hormati, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Terkait dengan firman Allah, sebelum yang sampaikan makna yang terkandung dalam Al-Quran niki, yang awali dengan satu kisah yang mudah-mudahan menjadi ibrah, menjadi kita bisa dapat mengambil pelajaran dari kisah niki. Ada seorang raja niki nenten man bedui wakil, sehingga raja niki kan kirim surat ke seluruh untuk mengikuti sayembara ataupun adu tanding yang akan terpilih menjadi wakil raja niki. Tersebar surat-surat nih kita, undangan betul, dan mulai berduyun-duyun, berbondong-bondong, selapu dengan nih kan melet jadi wakil raja nih. Jadi berbondong-bondong dengan berduyun-duyun, timuk buat laut dayut, saya ngelamar mengikuti tes atau mengikuti sayembara atau mengikuti perlombaan, siapa yang unggul, siapa yang menang nantinya akan menjadi wakil raja nih. Setelah menjalani proses tes niki atau perlombaan atau sayembara nih kita, begitu banyaknya orang yang berminat menikah kelui dengan saya milih jadi wakil raja nih. Lalu bau lolos syarat telu dengan nah saat telu niki pun akan dipilih lagi, diambil satu. Pada pagi harinya 3 orang niki dipanggil oleh raja untuk menghadap ke istana. Setelah terpanggil dan datang jok istana, lalu berdait-dait raja niki. Isi raja niki jok sak telu, dan mungkin setelu pihak jadi wakil, mesti ujian ataupun pengetesan terakhir jelu sendi bahasa raja niki. Baru siapa yang terpilih setelah ini, itu yang akan mendampingi saya dan itu yang akan menjadi wakil saya. Ketuan sak telu ni berembe siap, sakit berjauh siap, kedua siap, ketelu pun siap. Lalu setelah niki sogol anak buah raja niki jauh nari tertutup solah, marah model pesaji tetembolak lapu yang nari niki untuk menjalani tes ataupun ujian akhir. Saya terpilih menjadi wakil niki. Tujuan nari dan pasal terbuka nari niki, mau isi nari niki karung. Lalu masing-masing dengan baru telu ya menjadi wakil niki tebing karung pada sengket. Arah sang romo-romo hatalun ya kan itu niat jadi wakil raja ini kepiata tebing karung masih tak tersuruh ngawis sunit. Lalu setelah niki tang gimana pada terima karung niki, lalu napi si raja maksud taksa pada bem karung lema arung tulak malik dengan syarat karung seni harus semua penuh yang jauh tulak. Nasan tuan raja napi sina penuh harus penuh isi buah-buahan sa solah, buah-buahan sa bagus, buah-buahan sa mai, buah-buahan sa mum demen sa mum senang, harus penuh isi buah-buahan. Nah berembe kira-kira sanggup dengan tegas telu niki jawab sanggup pun ini telu.
lalu setelah niki oleh sak-sake oleh dipapakan, katakanlah si A B C baru telu sekian niki oleh dipapakan, saya pekan dan beli buah-buahan sak mai-mai niki, buah-buahan sak napiran niki pilihan doang, buah-buahan sak mahal, mulai segala bentuk jenis buah-buahan, anggur, hijau, apel, beak, punti, terus napiran kelindi, segala hasolah-solah sak bagus-bagus doang, mentama penok karung. Nomor 2 yang panjang lalu kata jajah si raja ni hari ni baik lalu anjak-anjak pekan dan lagu elik sampah-sampah tak dengan kata buah ni kita Semarang Doro sampah buah-buahan sak sede, dua buah-buahan sambus, buah-buahan sak olet, buah-buahan sak iya wasin sepenuh karung sak dua sak kedua lalu sak ketelu nah dan arek sika lalu beli buah-buahan aku bilain tang lalu anjak bangkat lalu anjak kebun boyak buah-buahan buah sepokon buah searak tu kebun ni boyakan buah Singapura dinara, boyakan buah Kesambi dinara, boyakan buah Renggak masih dinara, buah Bikan boyakan masih dinara. Jangan kebiasaan tu motor lek kebunan ni beaneh pokon arek isin karung Semarang daun hijau poso kan menjauh isin sepenuh karung nyawis senjari dah pupak-pupak ni isin sepenuh karung dia belemak kau tak cerita dah pada tarik pelembah jok istana ni dia merah tarik pelembah jok istana dah pada penok doang isin karung dah lalu menghadap raja menyerahkan isi karungnya kepada raja niki tuan raja sampun yang isi karung penok niki dah bagus bahasa lamun menu nah untuk sebagai jalan napiran niki yang pemek terpilih nantinya menjadi raja, menjadi wakil ya muknani selama seminggu pitu jelo pitu malam yak tamaam juk dalam penjara bawah tanah selama pitu jelo pitu malam seno dem yak tebing bekakan apapun lek dalam istana seni kecuali kau akan makan apa yang kau bawa dijut sak telu dia minta kena yak penjara amnani itu penjara bawah tanah ia tokya kulo amnani mau masing yang berpisah kamar bekelin tau mondem yak tebing makan maupun minum kecuali apa sak mau jauh berembe sanggup sanggup pun ini paling senang ngejarun wajah satemok dan iki sajauh buah-buahan solah-solah baru sak lain run orang pemuan jahat jauh barang situ nondok aneh jarak nyala apa ni nani jadi kedua ambil jadi tiang ni dang rumun diri nyala sajauh barang situ sak bergeritik ro naik mata jak sajauh pupak niki doang akhir tamu dia menawar meniki tang tamu penjara tamu mau batang sak semalam dua malam telu malam dan sak dua je ini tahan ndek ia bekakak mau sak jauh mewah niki jae ngoyang doang tebuyu si baturan halangan kamar sebelah ruan bekakan dia dengan mewah-mewah jauh mun sak nomor 2 niki sajauh barang situ je masih tahan puas ni jaga 2 malam telu malam lagu ni tahan darat tahan situ je situ kedua amanah tianu ni menoyak barang olat barang situ mun kakak dengan aku arah bayi baun peripih sandik-ndik situ lek buah-buahan sama angkat lebak sampah mau sak ketelu niki je aku jak tahan bae semeton ni doang ele jauh darat tadah lagu wah lain ni tian ai terpaksa pupak saijo-ijo ni terpaksa kakak yang nyak depan ada jari isin jari ganjal tian pupak akhirnya setelah berjalan 7 hari 7 malam lalu terpesogol si raja dia minta terpesogol berembe sehat ni ketuan si raja sak baru ni mewah buah-buahan aja sehat ni mau sak nomor 2 aja berembe tekan sehat ni barang situ doang isin tian ni pesakit sak telu ni sak nomor telu je pupak doang kan nonton ngasandek kena mbek bae dimen sogol dia ana pupak doang kakak nah akhir tapi ni kita sak lulus ni kita beng surat iki adalah sak pertama baru saja barang mewah itu ialah yang lulus menjadi wakil raja makna dalam ayat saya baru niki bahwa tiang pelunggum sami sak raja niki adalah hakikat sida Allah Subhanahu wa taala sak telu baru niki adalah pelunggum tiang sebagai makhluk Allah lalu karung niki adalah semua pelunggum tiang berduit doang karung selaput tiang pelunggum berduit doang karung niki napi fasilitas hirup oleh Allah taala nah makin tiang pelunggum sami diberikan niki masing-masing kita siapapun pelunggum tiang itu mendapatkan satu karung
dari Allah Ta'ala. Karung niki nabi fasilitas hirup ada usia umur yang pelunggup kesempatan tebing hirup milik dunia niki mau nabi sita isi maka itulah yang akan yang pelunggup sami dapatkan di dalam ayat niki baru ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dengan saya beriman persiapkan dirimu takut kepada Allah, persiapkan dirimu untuk bekalmu hari esok. Nanti yang pelunggup sami nabi yang pelunggup sami masih dalam kehidupan milik dunia niki di mana saja kita berada masih telik dunia bersyukur masih tebing sempat si Allah Ta'ala masih tahu terima nasihat masih tahu dengar pengajian masih tahu pirangan nasihat-nasihat dari para ulama lamun milik dunia tetap masih kita pelunggup sami masih berada di bawah dunia niki maka kita tahu ngiring ya rubah diri kita tahu ngiring ya memperbaiki diri tiang pelunggup sami elek bawah dunia niki masih tak tahu bekerisa kurang-kurang tasa terlanjur napirani kita terlanjur tiang pelunggum sami tinggalan perintah Allah terlanjur pelunggum tiang menjalankan napirani gawe searan telarang si Allah Ta'ala masih telik dunia terima nasihat terima petunjuk terima petuah marak menik kita dari para ulama bau tak bekerisa tiang pelunggum masih telik dunia lagu lamun tuah terpejelili anda ngebat elek dalam kubur tiang pelunggum masjid nganjang li bawon tanah lemak pasti pelunggum tiang tanah li atas tiang pelunggum sami masih Allah berikan kesempatan semasih jasad tiang pelunggum niki masih tertunggu si ruh masih arak nyau tahu tak iring rubah cara rubah sikap rubah entan sak solah dari siri solah sandi solah dari solah lagu lamun ele dalam kubur searang mungkar nakir niki darak pria kan mu iya tak dia tahu berjawab iya tak nyala iya tak kurang kan di narak lain melainkan napiara niki serendah-rendah siksen kubur niki je ukuran menilik dunia marak dengan tebelender ayo serendah-rendah tebelender mau berbiru kadang dengan tebelender bersupu jadi sekek jasa segala-gala kulit apa di tanah tebelender. Nah oleh sebab itu masih Allah berikan kesempatan pelunggum yang masih sehat masih panjang umur di mana saja yang pelunggum maka persiapkan diri untuk itu ngiring kembali ngiring bertaubat kepada Allah Ta'ala karena sebalik-balik dosa hatta langit dan bumi ini bau tampung dosa yang pelungguh tetapi ampunan Allah rahmat Allah maghfirah Allah itu masih lebih besar daripada salahnya pelungguh tiang. Nah oleh sebab niki lewat kesempatan sebelum jasad yang pelungguh sami kakak sebelum jasad niki terbujur kaku karena malaikat Jibril bernasihat kepada baginda Rasul yang intinya nasihatnya untuk pelunggum tiang. Salah satu di antara 3 nasihat malaikat Jibril adalah isma sita fa innaka mayyitun. Irup berembir-embir tamil irup fa innaka mayyitun, tetapi harus kita ingat bahwa pelunggum tiang yang cari mayit ajari mayit timuk pak lau daya wah entah yang bekentali dunia ini entah atau bekentan yang pelunggum sami timuk pak lau daya wah let lampat pasti akan berakhir kehidupan ini dengan kematian pasti akan berakhir kehidupan kita dengan kematian. Oleh sebab itu sebelum jasad kita terbujur kaku sebelum jasad ini yang dimandikan orang sebelum jasad ini yang ditangisi maka mari pelunggum tiang menangis akan salah khilaf terlanjur yang kita lakukan di bawah dunia ini. Oleh sebab itu mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertaubat. Karena apa? Nabi SAW menjelaskan at-taibin adzab kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa mohon ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa nih bagaikan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Pintu taubat masih terbuka untuk kita semua. Rahmat Allah jauh lebih besar, maghfirah Allah jauh lebih luas daripada salahnya seorang hamba. Sekali lagi hatta langit dan bumi tidak bisa menampung dosa kita. Tapi di saat kita kembali kepada Allah, di saat kita bertaubat kepada Allah, atau taubat itu adalah rujuk kepada Allah. Karena apa? Fattaubah ar-rujuk amma kana madhmuman fi syarah ila ma huwa mahmudun fihi.
Yang dikatakan taubat adalah kembali, rujuk. Secara bahasa taubat itu adalah rujuk. Rujuk itu kembali dari perbuatan yang tercela, dari perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan yang tidak bagus, menuju perbuatan yang terpuji, perbuatan yang baik, untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kematian pasti, elit yang belum kematian itu pasti. Oleh sebab ini, siap tidak siap, berani tidak berani, ikhlas tidak ikhlas, ridha maupun tidak ridha, pasti akan datang kepada kita. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada akan dijumpai dengan yang namanya mati. Sekalipun kita akan membangun benteng yang kokoh, benteng yang kuat untuk menghindari mati, mesti di sana pula kita akan dijumpai oleh mati. Maka lewat kesempatan ini, menasihati diri saya pribadi dan kita semua, mari kita kembali ke jalan yang Allah ridhoi, ke jalan yang Allah icani rahmat kepada pelungkum tiang. Karena mati itu adalah pasti, dan kita akan berakhir kehidupan kita dengan kematian. Oleh sebab itu, sekali lagi, sebelum jasad ini terbujurkan, sebelum jasad ini ditangisi orang, sebelum jasad ini dikain kafankan orang, sebelum jasad ini dimasukkan ke dalam keranda jenazah, dan sebelum jasad ini dimasukkan sebelum jasad ini dibawa ke masjid untuk disolatkan, sebelum jasad ini masuk ke dalam kubur, maka mari kita berusaha untuk selalu memperindah, memperhias diri kita dengan ketaatan dan amal soleh. Karena di dalam doa di dalam doa kita mohon kepada Allah, wa taubatan qabla Allah, minta kepada Allah taubat sebelum mati. Karena di saat masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita isi fasilitas Allah, sehat, usia kita diberikan oleh Allah, maka kita isi dengan amal soleh, dengan ketaatan kepada Allah sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian daripada taubat itu adalah an-nadamu taubatun. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadam taubatun. Penyesalan itu adalah bagian daripada taubat. Menyesallah, karena menyesal segala hilaf, salah, dosa-dosa kita, air mata yang keluar, sekalipun tidak bisa menangis, paksa diri kita menangis, hati kita yang menjerit, menyesal. Karena an-nadamu taubat, penyesalan itu adalah bagian daripada taubat. Menyesal atas khilaf, salah, dosa. Karena al-insan mal khata' nisyan, namanya juga manusia, rumah atau tempat salah dan dosa, pulang perginya salah dan dosa pada diri manusia. Oleh sebab itu, lewat kesempatan ini mari kita mohon ampun kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, menyesal atas apa yang sudah kita lakukan, atas apa yang sudah terlanjur kita perbuat dalam kehidupan ini untuk menggapai ridhonya. Penyesalan, menyesal dan menyesal. Jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan untuk bertobat, keburu kain kafan mendekati jasad kita. Oleh sebab itu, sebagai renungan kita, bahwa kalau kita sudah bertaubat kepada Allah, lalu menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, taat, insyaallah keberkahan hidup baik dunia dan akhirat akan kita dapatkan, dan akhir daripada kenikmatan itu adalah husnul khotimah. Semoga amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita perhatikan tadi bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an-nadam taubatun. Menyesal itu adalah bagian daripada taubat. Menyesal atas apa yang kita sudah perbuat. Karena apa? Dengan orang yang bertaubat, orang yang mohon ampun kepada Allah, sebagaimana saya tutup dengan ayat dalam surat At-Taubah, Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan yang membersihkan dirinya, yang mensucikan dirinya baik zahir maupun batin. Tangisan orang yang menyesal atas dosanya itu jauh lebih baik
daripada ibadah seseorang yang merasa diri lebih baik daripada orang lain. Sekali lagi, kita disuruh, kita diperintahkan menjadi orang baik, tapi di saat kita merasa lebih baik daripada orang lain, itu bermasalah dalam jiwa kita. Kita diminta, kita berusaha untuk menjadi soleh, tetapi di saat kita merasa lebih soleh daripada orang lain, maka itu bermasalah dalam jiwa kita. Oleh sebab itu, mari tangisan-tangisan orang yang takut kepada Allah, takut akan dosa, itu jauh lebih baik daripada soleh seorang yang merasa lebih suci, lebih baik daripada orang lain. Maka itulah makna ayat tadi, orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan dirinya secara zahir lahiriahnya, dan mensucikan dirinya daripada batinnya, batin daripada merasa diri lebih soleh, lebih baik daripada orang lain, maka itu bermasalah dalam jiwanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila ada salah ucap, saya bermohon ampun kepada Allah dengan ucapan astaghfirullahaladzim. Bila apa yang didengar, yang di terpirangan atau mustami daripada pendengar, ada yang keliru, ada yang khilaf salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tiang masih fakir ilmu. Sekian dan terima kasih. Yang akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.